juga di stasiun Guting. Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di vlog Prayoga Mulat. Selamat pagi dan selamat datang di stasiun Solo Balapan ya, yang merupakan salah satu stasiun besar di kota Solo. Jadi hari ini aku akan pergi ke Semarang dengan kereta Banyu Biru. Nah, setelah setahun diresmikan, kereta Banyu Biru kabarnya sekarang sudah mengalami upgrade armada ya, terkhusus di kelas ekonominya. Jadi hari ini aku akan ajak teman-teman untuk mencoba armada terbaru dari kereta Banyu Biru. Tonton videonya sampai akhir dan selamat menyaksikan. Mungkin sambil nunggu keretanya siap ya, ini aku udah masuk di dalam peron stasiun Solo Balapan. Dan untuk masuk kalian bisa menggunakan dua cara, bisa dengan face recognition alias setor wajah, ataupun dengan cara manual yang menunjukkan identitas tiket seperti itu ya teman-teman. Dan nampaknya kereta Banyu Biru hari ini dalam satu rangkaian ada 4 kereta kelas eksekutif, 1 kereta makan, 3 kereta ekonomi, dan 1 kereta pembangkit di paling belakang. Hari ini aku akan duduk di ekonomi 3. Kita sudah bisa masuk dan aku di ekonomi 3. Ditutup ya, lewat sini aja. Tada. Wih, kursi 14A. Ya, ini dia. Oke, jadi sekarang ini aku udah ada di dalam kereta Banyu Biru. Aku naik di kelas ekonomi dan seperti inilah interior dari kereta ekonomi New Generation modifikasi ya. Mungkin sekalian kita cek untuk beberapa fasilitas di dalamnya. Jadi, dalam satu kabin penumpang ini terdapat 72 kursi dengan konfigurasi kursi 2 di kiri dan 2 di kanan. Nah, tentunya di kereta ekonomi New Generation modifikasi ini untuk kursinya sudah searah dengan laju kereta ya, atau bisa kalian atur sesuai dengan keinginan, karena kursinya ini merupakan kursi revolving atau bisa diputar, sekaligus kursi reclining ya, yang bisa direbahkan sandarannya meskipun sedikit. Dan untuk beberapa fasilitas yang bisa kita dapatkan dalam perjalanan, di bagian depan dinding kereta ataupun di bagian belakang terdapat BIDS yang sangat sederhana, lalu ada televisi sebagai hiburan, dan juga di bagian kanan atas dan kiri atas terdapat rak bagasi. Di sana kalian bisa menyimpan barang bawaan kalian. Turun sedikit terdapat jendela yang sudah dilengkapi dengan roller blind ya. Lalu di bagian pilar antara jendela juga terdapat gantungan yang bisa kalian gunakan untuk menggantung topi, jaket, dan lain sebagainya. Lalu di bagian bawah jendela terdapat beca kecil untuk meletakkan botol atau cup, yang di bawahnya terdapat stop kontak sebanyak 2 buah ya teman-teman ya. Jadi seperti di kereta Mail Steel yang lain ya, untuk toilet kereta Banyu Biru ini di kelas ekonomi ada di 2 sisi, satu di ujung depan sana dan satu lagi di ujung belakang sini ya. Sekarang kita lihat untuk toiletnya. Widih, kita masuk bentar ya. Aduh, jangan lupa dikunci. Nah, selamat datang di toilet kereta Banyu Biru di kelas ekonomi New Generation modifikasi ya. Di sini untuk interiornya sudah finishing ala marmer seperti ini ya. Lalu untuk fasilitasnya, di sini ada gantungan, ada kompartemen penyimpanan, ada sabun, cermin, halo, ada hand dryer juga, ada pewangi, ada mini wastafel kecil sekali, ada tisu, klosetnya menggunakan kloset duduk ya teman-teman ya, tombol flush di sana, jet shower di sini, lalu ada pegangan juga. Di bawah sana ada tempat sampah tuh, dan di sini ada jendela toilet ya tentunya. Ini masih bisa dibuka. Oke, sip.
Overall toiletnya ini bersih sekali dan tidak bau ya. Mungkin ini malah masih bau pabrik kali ya. Oh ya teman-teman, ada satu hal yang lupa aku sebut ya. Karena ini di kelas ekonomi, jadi meskipun kursinya bisa diatur searah laju kereta seperti di kelas eksekutif, tapi di sini tidak terdapat footrest ya. Namun yang cukup mengejutkan adalah bahwa di kereta ekonomi New Generation modifikasi ini, untuk ruang kaki atau legroomnya menurutku lebih lega dibandingkan dengan kereta ekonomi New Generation stainless steel ya. Seperti itu. Beruntung banget ya, hari ini aku pilih kursi di nomor 14A. Kebetulan dapat jendela penuh ya teman-teman ya. Karena di kereta ekonomi New Generation modifikasi ini ya, yang merupakan hasil modifikasi dari armada ekonomi Kemenhub. Jadi untuk posisi kursi dengan jendela itu agak-agak tricky gitu loh. Bahkan ada beberapa kursi yang itu lebih banyak dapat dinding atau pilarnya daripada dapat jendelanya gitu. Dan nggak sampai di situ aja, meskipun sama-sama nomor 14 ya, rupanya kursi nomor 14C dan D itu jauh berbeda dengan kursi 14AB ya. Yang kursi 14AB itu mendapatkan jendela penuh, kursi nomor 14CD mendapatkan pilar yang lebih banyak ya. Lagi kereta api Banyu Biru akan tiba di stasiun Gudik. Bagi Anda mengakhiri perjalanan di stasiun Gudik, kami menuntut segera mempersiapkan diri. Sebelum turun, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda.
ngomong-ngomong untuk jadwal perjalanan kereta Banyu Biru ya. Jadi dalam satu hari itu ada 4 kali keberangkatan kereta Banyu Biru, 2 dari arah Semarang dan 2 dari arah Solo. Untuk keberangkatan dari Semarang dilayani dari stasiun Semarang Tawang Bank Jateng. Keberangkatan pertama yaitu pukul 7.50 waktu Indonesia Barat ya, atau pukul 8 pagi, 8:10. Lalu untuk keberangkatan kedua dari Semarang yaitu pukul 20.45 waktu Indonesia Barat ya, atau di malam hari. Nah, sedangkan keberangkatan dari Solo dilayani dari stasiun Solo Balapan. Untuk keberangkatan pertama yaitu pukul 10.40 waktu Indonesia Barat, dan keberangkatan kedua pukul 17.15 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk keseluruhan perjalanan kereta Banyu Biru ini akan ditempuh dengan durasi perjalanan selama kurang lebih 2 jam perjalanan ya. Dan kelas yang ditawarkan baik di perjalanan pagi maupun perjalanan sore itu sama. Ada kelas eksekutif dan juga kelas ekonomi. Nah, namun yang harus diingat kalau teman-teman ingin mencoba kereta Banyu Biru di kelas ekonomi yang menggunakan armada ekonomi New Generation modifikasi, teman-teman harus naik kereta Banyu Biru di jadwal keberangkatan pagi hari ya. Karena sampai dengan video ini dibuat, kereta Banyu Biru yang menggunakan armada ekonomi New Generation modifikasi hanya tersedia di keberangkatan pagi. Dan untuk harga tiket di kereta Banyu Biru di kelas eksekutif itu sebesar Rp80.000 dan di kelas ekonomi sebesar Rp40.000 ya teman-teman. Memang untuk selisih harga tiket di kelas eksekutif dengan di kelas ekonomi ini 2 kali lipatnya ya. Jadi pilih yang mana, teman-teman bisa menyesuaikan dengan budget teman-teman. Kalau teman-teman naik kereta melewati jalur Solo Semarang ya, kita akan banyak melewati lintasan di hutan atau di perkebunan yang teman-teman bisa lihat ya. Ada banyak sekali hutan-hutan jati, perkebunan jagung, dan lain sebagainya. Dan bisa dibayangkan kalau lewat di sini malam hari tentunya akan gelap gulita, tidak nampak apapun ya. Satu fun fact lagi, bahwa jalur kereta Solo Semarang ini merupakan jalur kereta api pertama di Indonesia ya. Makanya tidak heran kalau teman-teman lewat jalur sini akan banyak menemui stasiun-stasiun dengan arsitektur heritage ya, seperti stasiun Gundi, stasiun Gedung Jati, dan yang lainnya. Nah, makanya di jalur ini nuansa sejarahnya itu kalau menurutku pribadi sangat kental ya. Teman-teman boleh deh sekali-sekali cobain naik kereta lewat di jalur Solo Semarang ini ya. Terpaksa lagi kereta api Banyu Biru akan tiba di stasiun Brubung. Bagi Anda yang mahir perjalanan di stasiun Brubung, kami mohon untuk segera mempersiapkan diri sebelum turun, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Pastikan tidak ada yang tertinggal atau tertukar di dalam kereta. Bagi para pelanggan mahir perjalanan di stasiun Brubung yang berada di kereta ekonomi 1, 2, dan 3,
Demi kemudahan turun ada di stasiun Rupa. Silakan pesan makan minumnya, snack camilannya, mari silakan. Mari silakan pesan makan minumnya, snack camilannya. Selamat siang, melayani kami hormati beberapa saat lagi kereta api Banyu Biru akan tiba di stasiun tujuan akhir stasiun Semarang Tawang, Jateng. Bagi Anda kami mohon untuk segera mempersiapkan diri sebelum turun untuk saluran teliti kembali barang bawaan Anda, pastikan tidak ada yang tertinggal atau tertukar di dalam kereta. Beberapa saat lagi kereta api Banyu Biru akan tiba di stasiun tujuan akhir stasiun Semarang Tawang, Jateng. Oke, akhirnya setelah 2 jam perjalanan dari Solo sampai ke Semarang, kita udah sampai ya di stasiun Semarang Tawang Bang Jateng. Dan setelah ini aku akan kembali lagi ke Solo dengan kereta yang sama ya, kereta Banyu Biru di kelas yang sama. Nah, nanti kita akan bandingkan armada kelas ekonomi kereta Banyu Biru yang keberangkatan pagi dengan keberangkatan yang malam ya. Jadi sampai jumpa nanti malam. Oke, akhirnya udah tiba malam hari ya, dan aku udah kembali di stasiun Semarang Tawang Bang Jateng. Meskipun kedatanganku di stasiun ini lumayan mepet ya, tinggal 20 menit lagi sebelum keberangkatan kereta Banyu Biru, karena tadi kebetulan di Semarang ini juga lagi hujan ya. Mungkin langsung aja kita masuk ya. Jadi untuk malam ini aku akan kembali ke Solo dengan kereta Banyu Biru ya. Setelah tadi pagi aku melakukan perjalanan dari Solo ke Semarang dengan kereta yang sama di kelas ekonomi. Dan untuk pulang ke Solo ini aku juga akan naik kereta yang sama, yaitu kereta Banyu Biru di kelas ekonomi juga. Nah, kira-kira apakah ada perbedaan dari kereta Banyu Biru di kelas ekonomi yang tadi pagi dengan yang malam ini? Mari kita cek dan sekarang kita masuk. Suasananya syahdu banget ya di sini ya. Wow, masih ada kilat. Oke, ini dia suasana di stasiun Semarang Tawang Bang Jateng ya. Malam ini cukup ramai sekali ya. Dan kereta Banyu Biru udah siap di jalur 2 ya. Ada di sebelah sana tuh. Aku akan naik di ekonomi 6 di paling belakang sana. Kursi nomor 22 kayaknya juga paling belakang sendiri. Oke lah, yuk langsung aja kita naik ya. Banyu Biru ya, Mas? Ya, Mas. 6, ini 5 belakangnya. Oke. Lah. Jadi sekarang ini aku udah ada di dalam kereta Banyu Biru di kelas ekonomi ya. Jadi hari ini aku naik di kereta ekonomi 6, kursi nomor 22. Kebetulan banget kursi nomor 22 ini dapat maju ya, dan ini aku jadi duduk yang paling belakang loh ini. Di belakang itu udah nggak ada kereta bagasi lagi ya, jadi kosong. Kalau siang mah kita bisa begrab sih ya, kalau malam ya nantilah ya. Dan mungkin sekalian kita bahas untuk beberapa fasilitas di dalam kereta Banyu Biru di kelas ekonomi ini ya. Dan yang ingin aku mention adalah kereta Banyu Biru di kelas ekonomi keberangkatan
malam dari Semarang ataupun sore dari Solo, ini armada ekonominya masih menggunakan armada ekonomi Kemenhub ya, dengan kapasitas dalam satu gerbong itu 80 penumpang. Konfigurasi kursinya dua-dua, diatur berhadapan-hadapan dengan sandaran yang tegak seperti ini nih. Di dalam kabin ini tentunya sudah dilengkapi dengan AC, dan di bagian kanan atas dan kiri atas kita bisa menemukan rak bagasi untuk menaruh barang bawaan kalian. Lalu turun sedikit, di bawah rak bagasi ada jendela yang sudah dilengkapi dengan tirai, dan di bawah jendela tentunya terdapat meja kecil ya. Kalian bisa menaruh gelas, botol di sini. Yang di bawah meja kecil ini ada stop kontak sebanyak 2 buah, teman-teman. Nah, sedangkan untuk kereta Banyu Biru keberangkatan pagi, baik pagi dari Semarang maupun pagi dari Solo, di kelas ekonominya itu sudah menggunakan armada ekonomi New Generation modifikasi ya. Nah, kenapa bisa berbeda? Karena untuk kereta Banyu Biru keberangkatan pagi dari Semarang maupun dari Solo itu menggunakan armada istirahatnya dari kereta Blambangan Express ya, yang mana kereta Blambangan Express itu juga sudah upgrade. Sedangkan untuk kereta Banyu Biru keberangkatan malam dari Semarang ataupun sore dari Solo ini merupakan armada rollingan dengan kereta Joglo Semarkerto ya, yang sampai saat ini kereta Joglo Semarkerto itu masih menggunakan armada ekonomi Kemenhub gitu, teman-teman. Oh ya, untuk toiletnya ya, toilet di kereta ekonomi ini ada 2 buah ya, satu di ujung depan dan satu di ujung belakang. Di sini menggunakan kloset duduk. Kita coba tengok, wah masih yang interior lama ya, belum yang finishing seperti itu ya. Tuh fasilitasnya, ada cermin, ada wastafel, tisu, kloset duduk, tempat sampah gitu. Oke teman-teman, jadi ini dia eksterior kereta Banyu Biru keberangkatan malam dari Semarang ya. Dan kalau kita lihat eksteriornya ini sama persis ya, tidak ada perbedaan dengan eksterior kereta Banyu Biru tadi pagi ya, terkhusus di kelas ekonomi ya. Tuh sama persis ya. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah interiornya ya teman-teman ya. Kalau kereta Banyu Biru keberangkatan pagi tadi, interiornya itu sudah dirombak ke ekonomi New Generation ya. Sedangkan ini masih ekonomi Kemenhub seperti biasa gitu. Oke, kita udah sampai di, aduh, keretanya masih jalan ternyata. Aduh. Oke, kita udah sampai di stasiun Karangsono ya, dan kita di sini
akan dijadwalkan untuk bersilang dengan kereta Brawijaya dari Malang tujuan Gambir ya. Ya seperti biasa ya, ekonomi paling belakang, kereta paling belakang tuh nasibnya pasti nggak dapat peron, gelap lagi. Ih. Jam 10:20 malam ya, kereta Banyu Biru sudah meninggalkan stasiun Gundih sebagai stasiun pemberhentian terakhirnya sebelum mengakhiri perjalanan di stasiun Solo Balapan. Jadi seperti apa untuk perjalanan kereta Banyu Biru di kesempatan kali ini ya? Kita mulai dari perjalanan kereta Banyu Biru yang tadi pagi ya, karena tadi aku juga belum membuat kesimpulan dari perjalanan yang pagi. Untuk dari segi sarana dulu ya, mungkin kereta Banyu Biru keberangkatan pagi dari Solo maupun dari Semarang saat ini di kelas ekonominya sudah menggunakan armada ekonomi New Generation modifikasi ya, yang merupakan hasil perombakan dari armada ekonomi Kemenhub dirombak oleh Balai Yasa Manggarai. Dan tentunya yang menjadi perbedaan adalah dari interiornya ya. Kalau dari segi eksterior mungkin tidak ada perbedaan dengan sebelum-sebelumnya ya. Di eksteriornya itu masih sama dengan armada ekonomi Kemenhub seperti biasa, hanya saja untuk tulisan ekonomi ditambah dengan New Generation. Lalu untuk interiornya ya, dalam satu kabin penumpang kereta ekonomi New Generation modifikasi menampung maksimal 72 penumpang ya, yang artinya ini kapasitasnya lebih sedikit daripada kereta ekonomi atau armada ekonomi Kemenhub yang jumlah penumpangnya masih 80 penumpang ya. Selama dalam perjalanan tadi keretanya cukup nyaman ya tentunya, dan masih ada bau-bau pabriknya. Untuk dari suhu kabin atau AC-nya diatur dengan baik ya, apalagi tadi perjalanan siang, terik matahari di luar biasa ya, panas sekali, namun di dalam kabin tidak begitu terasa, bahkan malah cenderung sejuk ya. Lalu untuk kebisingan dan keguncangan kereta, kalau armadanya itu digeber di kecepatan tinggi nampaknya sedikit berguncang ya, tapi kalau di kecepatan rendah ya masih bisa agak halus ya, seperti itu, atau mungkin juga bisa tergantung dengan keretanya. Lalu untuk yang kedua, di kereta Banyu Biru malam hari ini ya, keberangkatan dari Semarang, di kelas ekonominya ini seperti yang sudah aku singgung sedikit tadi ya, kereta Banyu Biru di kelas ekonomi keberangkatan malam ini masih menggunakan armada ekonomi Kemenhub ya. Dalam satu kabin ini terdapat 80 penumpang maksimal ya, dan selama di perjalanan ini masih sama ya. Jadi armada kereta Kemenhub itu terkenal dengan AC-nya yang dingin. Lalu untuk guncangan dan kebisingan dari luar cukup standar ya. Tapi aku rasa karena aku duduk di paling belakang ya, jadi guncangan kereta di paling belakang itu mungkin agak sedikit berbeda ya dengan di depan-depannya ya. Seperti itu teman-teman. Overall kalau ditanya lebih nyaman yang mana antara ekonomi New Generation modifikasi atau
di kereta ekonomi New Generation ya, baik di New Generation modifikasi maupun New Generation yang stainless steel. Jadi mungkin itu ya untuk perjalanan dengan kereta Banyu Biru hari ini. Semoga ini bisa menjadi referensi, semoga bisa menjadi hiburan buat teman-teman. Dan aku ingin notice lagi ya, kalau teman-teman ingin mencoba perjalanan kereta Banyu Biru di kelas ekonomi yang menggunakan armada ekonomi New Generation modifikasi, pastikan teman-teman untuk naik kereta Banyu Biru di jadwal keberangkatan pagi ya, baik pagi dari Semarang maupun dari Solo. Karena untuk perjalanan sore sampai saat ini masih menggunakan armada ekonomi Kemenhub ya, seperti yang teman-teman lihat sekarang. Nah, dari tadi mungkin kita bicara tentang ekonominya terus ya. Sekarang untuk kelas eksekutifnya, aku rasa untuk kelas eksekutifnya baik di keberangkatan pagi maupun keberangkatan sore sama saja ya, tidak ada perbedaan yang signifikan karena masih sama-sama menggunakan armada eksekutif Miles Steel, entah itu yang jendela lebar ataupun jendela pesawat ya, seperti itu. Dear passengers, in a few moments we will arrive at the final station, Solo Palawan Station. Please prepare yourself and check your luggage. For your own safety, stay in your seat until the train completely stops. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. Oke, jadi itu dia perjalanan dengan kereta Banyu Biru ya. Thank you buat teman-teman yang udah nonton sampai selesai. Jangan lupa di like, share, subscribe channel aku Prayoga Mulat, dan tunggu aku di video perjalanan yang berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum. See you.